Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Andika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang seputar perpajakan lagi, yaitu tentang konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25 dan mekanisme pengkreditan pajak. Di sini saya akan membahas tiga judul, yaitu tentang konsep perhitungan dan pencatatan PPh 25, lalu mekanisme pengkreditan pajak dan jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Baik, langsung saja kita masuk di materi konsep perhitungan dan catatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu adalah angsuran pajak bulanan yang wajib dibayar WP. Jadi mekanisme pengerjaan pajaknya memastikan pajak yang sudah dipotong atau dipungut di pihak lain dapat diperhitungkan terhadap pajak tetap terutang tahunan. Sementara ada jenis pajak tertentu tidak bisa dikreditkan seperti PPh final dan pajak daerah. Itu tidak bisa dikreditkan. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pasal 25 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2018. Untuk perhitungan dan pencatatannya, perhitungan untuk perhitungannya dasar perhitungannya adalah PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak. Misalnya PPh yang dikreditkan adalah PPh 21, 22, 23 dan pajak luar negeri. Itu akan dibagi 12 bulan. Untuk WP orang pribadi, penghasilan netonya itu dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sebelum dikalikan tarif pajak seperti perhitungan tarif equity rata-rata. Lalu wajib pajak baru akan eh, wajib pajak baru atau sektor tertentu itu misalnya bank, BUMN dan BUMD itu dia ada tarif khusus sesuai peraturan Kementerian Keuangan terbaru. Catatannya, dia dicatat sebagai beban pajak di laporan laba rugi dan utang pajak di neraca. Jadi untuk dicatatnya dia akan dicatat sebagai utang kalau untuk di neraca dan beban di laporan laba rugi. Kalau saat dibayar, utang pajaknya itu berkurang dan kasnya akan keluar karena kita membayar. Lalu bukti pembayarannya seperti SSP atau e-billing itu harus disimpan dokumen sebagai dokumen perpajakan. Jika terjadi sengketa atau hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan dokumen itu akan membantu. Lalu materi kedua itu tentang mekanisme pengkreditan pajak. Jadi mekanisme kredit pajak ini adalah proses memperhitungkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain terhadap pajak terutangnya, terutang tahunannya. Contoh pajak yang dapat dikreditkan PPh 21, potongan gaji karyawan contohnya, kecuali PPh 21 final itu tidak bisa dikreditkan. Adapun PPh selanjutnya PPh 22, contohnya pemungutan bendahara pemerintah. Lalu untuk PPh 23 contohnya dividen, bunga, royalti, dan lain-lainnya itu bisa dikreditkan. Dan PPh pasal 24 atau pajak luar negeri itu juga bisa dikreditkan. Lalu eh, tujuan dari mekanisme pengkreditan pajak ini, yang pertama dia menghindari pajak berganda. Contohnya untuk PPh 24 ya yang pajak luar negeri. Jadi agar dia tidak dikenakan pajak berganda di luar negeri dan di Indonesia, ini makanya ada mekanisme pengkreditan pajak. Lalu tujuan memberikan keadilan fiskal bagi wajib pajak berhubungan dengan menghindari pajak tadi, supaya dia mendapatkan keadilan agar tidak bayar pajak dua kali. Lalu menjamin bahwa pajak yang sudah dipotong itu tidak menjadi beban tambahan. Untuk prosedurnya, WP itu harus melampirkan bukti potong atau pungut saat melaporkan SPT tahunan. Lalu pajak yang sudah dipotong atau dikurangi dari total PPh terutang. Pajak yang sudah dipotong itu dikurangkan dari total PPh terutang. Jika ada lebih bayar, dapat diajukan restitusi atau kompensasi. Lalu ada jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jadi pajak itu tidak semua yang bisa dikreditkan.
Untuk yang tidak bisa dikreditkan ada beberapa jenis. Contohnya PPh final tadi, PPh atas UMKM, PPh atas bunga deposito, hadiah undian, dan sewa tanah atau bangunan itu final sifatnya, jadi tidak bisa dikreditkan. Lalu ada PPN, pajak pertambahan nilai yang tidak memenuhi syarat pengkreditan. Misalnya PPN atas konsumsi pribadi, PPN masukan yang tidak ada faktor pajak itu tidak bisa dikreditkan. Lalu pajak daerah, tadi pajak daerah juga tidak bisa dikreditkan. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran itu tidak bisa dikreditkan. Lalu sanksi administrasi pajak jika eh, tidak melaporkan, dia akan kena sanksi administrasi. Ini sanksi administrasi pajak bunga denda kenaikan itu juga tidak bisa dikreditkan. Ini ada alasan kenapa tidak bisa dikreditkan. Tadi karena sifatnya final yang PPh satu itu kan dia final, dia tidak bisa dikreditkan. Lalu ada karena bukan bagian dari PPh terutang. Misalnya pajak daerah itu dia tidak bukan bagian dari PPh terutang. Karena bersifat penalti bukan kewajiban pokok. Baik, kita masuk ke kesimpulan terakhir. Jadi kesimpulannya itu kalau untuk PPh pasal 25 itu adalah angsuran bulanan yang meringankan beban pajak tahunan. Karena dia membagi pajak itu di, di setiap bulannya. Lalu mekanisme kreditan itu digunakan untuk menjaga keadilan agar tidak terjadi beban ganda. Dan ketentuan pajak yang tidak dapat dikreditkan itu menegaskan batas hukum. Jadi ada yang bisa dikreditkan, ada yang tidak bisa dikreditkan. Jadi kita harus memahami tiga-tiganya untuk meningkatkan kepatuhan serta mendukung penerimaan negara. Baik, itu saja pemaparan presentasi saya tentang materi ini. Semoga eh, dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.